Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1451. Rencana ini sudah kubuat sejak kita memasuki Dongjun dan tiba di Puyang, tetapi waktunya kurang tepat saat itu. Namun, sekarang berbeda dengan masa lalu. Pelatihan 3.000 prajurit cukup efektif, dan koordinasi berbagai pihak juga praktis. Dikombinasikan dengan rencana yang kubuat, itu sudah cukup. Ye Shikai berkata dengan ringan. Setelah 2 minggu bergaul, ia juga mengenal Ma Yao. Sebagai seorang komandan daerah, ia adalah orang yang tidak mencari jasa, tetapi tidak membuat kesalahan. Ia konservatif dan puas dengan status quo. Tentu saja, ia tidak memiliki tindakan tegas terhadap aktivitas para pemberontak, dan akhirnya menyaksikan mereka berkembang selangkah demi selangkah. Kemudian, menghadapi bos seperti itu, ketika rencana Ye Shikai diajukan, meskipun ia ragu-ragu dalam hatinya, tetapi mengingat situasi mendesak saat ini, ia pasti akan memilih untuk setuju dengan tegas. Jika tidak, jika berita itu sampai ke Xianyang, ia mungkin akan dihukum karena gagal menekan dan lalai dalam urusan. Jika prediksiku benar, dalam 1 jam setelah rencana ini dikirim, Ma Yao akan mengirimkan perintah militer. Ye Shikai sangat yakin. Baiklah, aku akan segera mengirimkan rencananya. Sang Guanjian mengangguk dan secara pribadi memimpin orang-orang ke rumah gubernur daerah. Mancang, suruh semua perwira di atas pangkat 100 jenderal untuk datang ke kamp. Aku punya rencana pertempuran untuk diumumkan. Ye Shikai bahkan tidak menunggu Sang Guanjian kembali, dan langsung memerintahkan pasukan untuk dimobilisasi. Ya, setelah dupa. Apakah semua perwira sudah tiba? Ye Shikai memandang puluhan perwira di depannya, termasuk beberapa ratus jenderal dan 500 komandan kavaleri. Mereka adalah orang-orang kepercayaan langsungnya, serta 3.000 perwira garnisun. Setelah pelatihan beberapa hari terakhir, mereka juga sepenuhnya mematuhi Ye Shikai. Lagi pula, tidak ada yang mau dipenggal. Laporkan kepada jenderal, semua perwira tentara telah berkumpul dan menunggu perintahmu, jawab Mancang. Kurasa kalian semua tahu bahwa kali ini kita akan menghabisi para pemberontak yang ditempatkan di pegunungan. Lapor, Ma Junwei ada di sini. Pada saat ini, para penjaga di luar berteriak keras, dan semua orang memberi jalan kepada Ma Yao, yang berjalan cepat, diikuti oleh Sang Guanjian. Ma Junwei. Ye Shikai melangkah maju dan membungkuk. Saudara Ye, kau telah memecahkan masalah besar di hatiku. Ma Yao melangkah maju dengan penuh semangat dan memegang tangannya. Saudara Ye, sudah menjadi harapan rakyat untuk mengirim pasukan untuk menghabisi pasukan pemberontak. Aku yakin kau akan segera berhasil. Kemarilah, teriak Ma Yao, dan orang kepercayaan di sekitarnya segera menyerahkan sebuah kotak kayu. Ini token militer. Mulai hari ini, orang-orang ini akan mematuhi perintah Saudara Ye. Setelah misi selesai, kau dapat menyimpan token militer ini sendiri. Di masa depan, kau tidak perlu membahas rencana ini denganku. Cukup kirim seseorang untuk memberitahuku secara langsung. Aku sepenuhnya setuju. Ma Yao mengatakan kepercayaan seperti itu kepada Ye Shikai di depan semua jenderal, yang juga menambah semangat juang. Ye Shikai sangat senang. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Ma. Saya akan melakukan yang terbaik. Ye Shikai menerima token militer itu dengan kedua tangannya. Saudara Ye adalah jenderal berbakat yang sangat dihargai oleh jenderal. Saya juga telah mempelajari pelatihan Anda baru-baru ini, yang sangat efektif. Anda memang seorang pahlawan muda yang mampu mengemban tanggung jawab besar. Ma Yao mengeluarkan rencana yang ditulis oleh Ye Shikai, saya telah membacanya dengan saksama. Dengan rencana Saudara Ye, pasukan musuh akan dihancurkan. Semuanya, mohon satukan pikiran dan doakan kesuksesan Saudara Ye. Saya doakan kesuksesan Jenderal Ye. Saya doakan kesuksesan Jenderal Ye. Tuan Ye, persis seperti yang Anda pikirkan. Komandan wilayah Ma tidak hanya setuju, tetapi juga datang untuk menyerahkan token militer secara langsung, kata Sang Guanjian segera setelah Ma Yao pergi. Saya tidak menyangka dia akan datang sendiri, kalau tidak, dia tidak akan meminta semua perwira untuk berkumpul. Ye Shikai menghela napas. Dia bahkan belum menerima token militer, tetapi dia sudah mulai memberikan perintah. Apa yang akan dipikirkan Ma Yao? Dia pasti akan berpikir bahwa dia telah melampaui wewenangnya. Sekalipun dia mendukungnya secara lisan, dia mungkin akan berpikir terlalu banyak dalam hatinya. Pak Tua Ye, apapun yang terjadi, yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana menghabisi para pemberontak ini. Aku sudah melihat rencanamu. Dalam pertempuran ini, kau hanya mengerahkan 3.000 prajurit, dan tim kavaleri adalah barisan belakang.
Apakah itu akan menimbulkan kritik? Sang Guan Jian tampak serius, alisnya berkerut. Kritik apa? Tanya Ye Shikai dingin. Bukankah sudah jelas? Jika kita tidak menggunakan 2.000 kavaleri langsung yang kita bawa, dan hanya membiarkan 3.000 prajurit bertempur, yang lain jelas akan berpikir bahwa kau masih memiliki kekuatan. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Ye Shikai mencibir, kekuatan diperoleh melalui pertempuran. Jika semuanya bergantung pada 2.000 kavaleri, lalu apa gunanya latihan kita? Sedangkan bagi mereka yang suka bergosip dan bergosip, jangan pedulikan mereka. Ma Yao menyerahkan token militer kepadaku, maka aku memiliki hak 100% untuk memobilisasi, dan yang lain tidak perlu mempertanyakannya. Baiklah, saya mengerti, para perwira di bawah sudah melihat rencana ini. Cukup. Sesuai rencana, malam ini, kavaleri dan 3.000 pasukan garnisun akan berkumpul dan pergi ke tujuan bersama. Larut malam. Sudah dengar, hanya kita yang akan pergi dalam pertempuran ini, dan semua orang di kavaleri akan tetap tinggal untuk menyaksikan pertempuran. Apa? Ini terlalu berat sebelah. Semua orang tahu kavaleri adalah garis langsung Jenderal Ye. Bukankah mereka sengaja membiarkan kita mati dan membiarkan kavaleri mengambil keuntungan? Ya, sangat jelas. Jelas mereka ingin kita menjadi umpan meriam. Mereka juga bilang imbalan dan hukumannya jelas. Jelas mereka sedang menghitung kita. Sebelum berangkat, rencana pertempuran telah menyebar seperti api dan sampai ke telinga semua sersan. Ye Shikai sudah menduga hal ini. Lagi pula, para perwira garnisun juga menerima rencana itu, dan mereka tentu akan merasa tidak adil. Saudara-saudara, beberapa dari kalian mungkin merasa bingung. Mengapa kavaleri tidak berpartisipasi dalam misi ini, kan? Di mimbar umum, Ye Shikai juga mendengar bisikan para sersan di bawah. Laporkan kepada jenderal, saya tidak mengerti, dan semua saudara juga tidak mengerti. Tolong jelaskan alasannya, kalau tidak. Maafkan kami karena tidak yakin. Seorang sersan di bawah berteriak. Baiklah, akan kukatakan. Ye Shikai menghunus pedangnya dan menunjuk ke arah tim kavaleri di sisi yang siap berangkat. Kavaleri ini dulunya adalah garnisun kabupaten. Mereka sama seperti kalian, takut pada musuh yang kuat, takut mati dalam pertempuran, dan pernah berpikir untuk kalah dan melarikan diri. Namun, mereka telah mengalami pertempuran berdarah dengan suku serigala di benteng, dan telah mengalami krisis yang tak terbayangkan. Di kavaleri saya, hampir semua prajurit telah memenggal kepala prajurit serigala, dan setiap prajurit kavaleri tercatat memiliki prestasi militer. Jika saya harus memberikan alasan, alasannya adalah karena para pemberontak ini tidak layak menjadi lawan mereka. Ye Shikai berteriak keras. Bab 1452. Jenderal, maksudmu para pemberontak ini hanya pantas kita lawan, kan? Tanya sersan itu balik. Kata-kata Ye Shikai sama saja dengan mengakui bahwa kavaleri dan garnisun diperlakukan berbeda, sehingga ketika hal ini dikatakan, para sersan di luar lapangan mengeluh. Ya, kalian menginginkan rasa hormat dan penghargaan, tetapi rasa hormat diperoleh melalui kekuatan, dan penghargaan ditukar dengan luka dan darah. Saya khawatir beberapa dari kalian belum pernah membunuh ayam dan bebek, dan sekarang kalian bahkan tidak berani melawan para bandit yang jatuh ke rumput. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menikmati perlakuan yang sama seperti kavaleri? Ye Shikai berteriak keras, dan para sersan di luar lapangan kehilangan kesabaran. Dalam hal kekuatan tempur dan kesadaran tempur, mereka tidak setingkat dengan kavaleri yang telah dibaptis di medan perang. Keheningan menyelimuti lapangan. Tidak ada yang berani membantah Ye Shikai lagi, mereka juga tidak mengeluh tentang dia yang melindungi kavaleri. Lagi pula, catatan dengan suku serigala ada di sana. Jika kita bicara soal korban, kavaleri menderita lebih dari separuh korban dalam pertempuran di Kabupaten Ji. Sekarang aku beri kalian kesempatan. Jika kalian membunuh kelompok bandit ini, martabat dan imbalannya akan menjadi milik kalian. Jika ada di antara kalian yang takut, aku tidak akan memaksa kalian. Sekarang lepaskan baju sirah kalian, serahkan senjata kalian, dan tinggalkan barak. Melihat semua orang terdiam, Ye Shikai yakin bahwa mereka bukan pengecut, dan metode provokasi juga akan berhasil. Jenderal Ye sudah bicara banyak, kami tidak akan banyak bicara, tetapi sebelum kami berangkat, kami ingin bertanya kepada Jenderal apakah prestasi kami sama dengan kavaleri. Tentu saja, untuk setiap kepala serigala yang dibunuh oleh kavaleri, mereka bisa mendapatkan 1 tael perak dan gelar militer. Untuk setiap pemberontak yang kalian bunuh, imbalannya akan sama. Aku memperlakukan semua orang sama, kata Ye Shikai tegas. Baiklah,
Dengan kata-kata jenderal, aku merasa lega. Mereka hanya sekelompok bandit. Setelah kami menghabisi mereka, tolong tepati janji kalian. Sersan itu berbalik dan berteriak, saudara-saudara, ayo kita bunuh musuh sekarang dan biarkan jenderal melihat bahwa kita bukan pengecut. Siapa di antara kalian yang mau bergabung denganku? Setelah kita menang, kita akan mengambil hadiahnya dan pergi makan daging dan minum anggur bersama. Aku pahlawan, bukan pengecut. Aku akan pergi. Aku juga akan pergi. Kita semua akan pergi. Kata-kata ini benar-benar membangkitkan semangat juang kerumunan. Para prajurit mengangkat senjata mereka dan ingin melawan para pemberontak sampai mati. Saudara-saudara, aku akan pergi bersamamu, mengalahkan mereka, kembali dengan kemenangan, dan kembali untuk minum dan makan daging, teriak Ye-Shikai. Aku akan mendengarkan perintah jenderal. Aku akan mendengarkan perintah jenderal. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Atas perintah Ye-Shikai, 3.000 infanteri dan 2.000 kavaleri berangkat dari barak dan langsung menuju hutan di luar kota. Pak Tua Ye, aku tidak menyangka setelah kau mengatakan itu, mereka benar-benar akan berangkat dengan patuh, dan mereka begitu termotivasi. Sang Guan Jian mulai mengagumi Ye-Shikai. Ia pikir Ye-Shikai hanya cerdik dan pandai merencanakan, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia juga berpotensi menjadi pelobi. Petik 2. Sang Guan, ingat satu hal, tidak ada orang yang tidak bisa ditembus. Jika kau tidak bisa membujuk mereka, itu hanya karena metodenya salah dan tidak menyentuh hati mereka. Ye-Shikai berkata ringan, orang-orang ini sebenarnya tidak takut mati, mereka hanya tidak ingin mati. Dalam hal ini, kita harus menemukan sesuatu yang sepadan dengan nyawa mereka. Begitu, aku mengerti sekarang, jadi kau menggunakan metode memprovokasi mereka, ditambah dengan imbalan dan jasa militer sebagai umpan untuk membangkitkan semangat juang mereka. Sang Guan Jian mengangguk sebagai jawaban. Namun, dilihat dari intelijen yang dikirim Sue San, para pemberontak memang tidak lemah, dan metode pertempuran mereka juga luar biasa. Tidak heran mereka dapat memukul mundur pasukan Qin, yang memiliki pasukan beberapa kali lipat lebih banyak daripada mereka. Ye-Shikai hanya mencoba memprovokasi mereka, jadi wajar saja jika ia tidak mengatakan seberapa kuat para pemberontak itu. Namun, diamnya bukan berarti mereka tidak cukup kuat. Untuk menghadapi para pemberontak ini, kau tetap harus menggunakan otakmu. Petik 2. Sampaikan perintahku. Setelah semua orang sampai di hutan, tidak seorang pun boleh maju tanpa perintahku. Ikuti instruksiku. Oke. Modern, Eropa, Istana Hades. Aku tidak menyangka mereka benar-benar akan menyerahkan markas sebesar ini. Doris memegang trisula dan memimpin orang-orang untuk perlahan-lahan melangkah ke markas Istana Hades. Pangkalan tanpa orang hanyalah sebuah bangunan. Tidak berguna. Kata Aphrodite dingin. Ini adalah rencana kota kosong yang ditetapkan oleh para hantu untuk mereka. Semua orang di Istana Hades telah mundur. Sekarang mereka menggunakan markas di Yanjing sebagai markas. Tidak hanya itu, ada juga kuil perang dan kuil bulan sebagai cadangan. Sekalipun pangkalan ini dibuang, tidak akan menghalangi operasional Istana Hades. Ini adalah tahta Hades. Doris melihat posisi di tengah pangkalan. Sejak Ye-Shikai menjadi Hades, Istana Hades telah berdiri di dunia bawah tanah. Entah berapa banyak orang yang memikirkan tahta ini siang dan malam. Doris duduk di tahta Hades. Ia selalu ambisius, kalau tidak, ia tidak akan setuju untuk bekerja sama dengan Aphrodite. Aphrodite menginginkan nyawa Ye-Shikai, dan tentu saja, nyawa Jiqian dan Wang Kai. Hades menggunakan trik melarikan diri dari cangkang, dan mundur tanpa cedera, yang membuatnya sangat marah. Jadi, meskipun ia telah merebut pangkalan Hades sekarang, ia tidak merasa sedikit pun lega, malah semakin marah. Keberadaan Biro Keamanan Nasional di Tiongkok membuatnya mustahil untuk menyingkirkan Ye-Shikai di Yanjing. Hades tidak ada di sini, dan mereka benar-benar menyerahkan markasnya secara langsung. Ini pasti niat Dewa Bulan. Sepertinya wanita itu tidak akan berhasil. Aku terlalu melebih-lebihkannya sebelumnya. Doris duduk di posisi Hades, cukup bangga, dengan nada arogansi. Sebagai orang yang ambisius, tak terelakkan akan ada saat-saat ambisinya membesar. Kini Doris bisa dikatakan berada di puncak kehidupan. Jangan terlalu bangga. Meskipun Istana Hades sedang terpuruk sekarang, para anggota utamanya masih ada. Mereka masih punya vitalitas. Jika mereka ingin melawan, itu hanya masalah waktu. Aphrodite mengingatkan, tetapi Doris sama sekali tidak mendengarkan.
Jika ia tidak membutuhkan bantuan Doris dan tidak bisa menghentikan kerja sama ini, ia pasti sudah marah sekarang. Dan Ares dari kuil perang, bawahannya adalah sekelompok penjahat nekat. Sejak kembali dari Gunung Suci, dia telah mengumpulkan orang-orang untuk menghadapi perubahan di dunia bawah tanah. Jika Dewa Bulan punya rencana baru, dia adalah bahaya tersembunyi lainnya bagi kita. Kau benar. Selagi Istana Hades dan kuil Dewa Bulan sibuk, kita harus menangani potensi krisis ini terlebih dahulu. Doris membuka matanya, dan pupil matanya yang berkilat biru tampak dingin. Bab 1453. Qin Chao. Laporkan kepada Jenderal, pintu masuk hutan telah dikepung sepenuhnya oleh kita. Saudara-saudara sudah siap dan dapat menyerbu kapan saja untuk menghabisi para bandit ini. Prajurit yang sebelumnya memprotes Yesike melangkah maju dan berkata, sepertinya provokasi barusan sangat berpengaruh padanya. Sekarang sudah gelap. Para pemberontak bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan tua, menembakkan panah di kegelapan. Jika kita menyerbu dengan gegabah, itu akan seperti sekelompok mangsa yang memasuki lingkaran perburuan para pemburu. Kita hanya akan mati sia-sia. Yesike berkata dengan ringan, kita tidak perlu khawatir. Aku punya tindakan pencegahan. Beritahu semua saudara di pasukan untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Kita akan pergi ke pegunungan besok pagi. Baiklah, kita semua akan mematuhi perintah Jenderal Ye. Yang disebut, menunggu yang lelah saat istirahat, dan mengubah pertahanan menjadi serangan, para pemberontak yang tinggal di pegunungan yang dalam memiliki waktu dan tempat terbaik. Ada binatang buas di pegunungan yang dalam, dan juga tersedia kayu untuk membuat perangkap dan senjata, dan mereka juga dapat memperluas rumah dan pertahanan. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengirim pasukan untuk menyerang tim transportasi tentara Qin dan merebut senjata dan makanan. Yesike membawa pasukannya dari jarak jauh, dan para prajurit kelelahan. Bahkan jika pasukan beberapa kali lebih kuat, mereka hampir tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Selain itu, seperti yang baru saja dia katakan, para pemberontak di pegunungan dan hutan seperti pemburu yang dengan sabar menunggu mangsanya. Pertempuran malam adalah keahlian mereka. Ini adalah harmoni manusia. Yesike tidak akan pernah menyerang ketika dia tidak memiliki waktu, tempat, dan orang yang tepat. Larut malam, semua prajurit mulai beristirahat, tetapi Yesike tidak berani bersantai. Lahir di Longya, dia terlalu tahu tentang peperangan di hutan, dan bahayanya tidak dapat diprediksi. Yesike memerintahkan seluruh pasukan untuk berangkat setelah fajar, setelah sarapan. Pada saat itu, orang-orang paling bersemangat, dan setelah fajar, penglihatan juga baik untuk mereka. Yesike duduk sendirian di tenda, menunggu fajar menyingsing. Kuil Dewa Perang Modern. Tuanku, Hantu, dan Tuan Bulan telah berdiskusi dan meninggalkan markas, mengevakuasi semua personel, bahkan koki. Kratos melapor sambil berdiri di samping Wang Kai. Kudengar Istana Dunia Bawah menderita kerugian besar di reruntuhan Gunung Suci. Puluhan penjaga rahasia tewas seketika, beberapa komandan terluka, dan Tuan Ye hilang. Istana Dunia Bawah kini dikepung musuh. Untungnya, Hantu kembali tepat waktu, dan krisis Istana Dunia Bawah telah teratasi. Wang Kai berkata ringan, benarkah? Lalu mengapa Hantu membawa semua orang pergi? Tanya Kratos penasaran. Tidakkah kau mengerti? Ghost adalah wadah pemikir, tetapi, pemain catur, yang benar-benar dapat mengambil keputusan adalah Dewa Bulan. Identitasnya sebagai putri sulung keluarga Ji di Yanjing sudah menjadi jaminan. Selama Istana Dunia Bawah tetap di Yanjing, tidak ada yang bisa bergerak. Lagi pula, betapapun arogannya Doris dan Aphrodite, mereka tidak berani menghadapi Biro Keamanan Nasional secara langsung. Laporkan kepada Dewa Perang, Dewi Kecantikan dan Dewa Laut telah mendobrak gerbang istana, dan membawa sekelompok ahli daftar gelap. Pada saat ini, seorang anggota kuil Dewa Perang bergegas melapor. Haha, sepertinya mereka tidak berani pergi ke Yanjing, dan hanya berani datang untuk mengganggu kita terlebih dahulu. Wajah Wang Kai berubah, dan ia memancarkan niat membunuh. Ia berdiri sambil memegang senjata Ares. Mereka jelas tidak datang untuk minum teh kali ini. Wang Kai tentu saja tidak bodoh. Hari ini ditakdirkan untuk pertempuran berdarah. Kratos, kau di sini dengan niat jahat. Apakah kau bersedia bertarung denganku? Tentu saja, bajingan-bajingan ini berani menindas kita di depan pintu. Aku bersedia mengikuti Dewa Perang dan bertarung sampai mati. Selama aku hidup, mereka tak akan pernah meninggalkan kuil perang hidup-hidup. Kratos mengangkat kedua pedangnya dan berteriak keras. Saudara-saudara,
apakah kalian bersedia bertarung denganku? Wang Kai berbalik dan berteriak kepada ratusan anggota di kuil. Ya, kami akan bertarung sampai mati bersama kalian. Semua orang berteriak serempak, dan suaranya menggema di kuil. Semua orang adalah pejuang dengan semangat juang yang tinggi. Baiklah, mari kita lakukan pembantaian massal hari ini, ikuti aku. Di pintu masuk kuil perang. Ares, akhirnya kau keluar. Doris menginjak mayat beberapa penjaga kuil perang, menatap Wang Kai di depannya, dan berkata dengan dingin. Wang Kai adalah pria berdarah panas. Begitu banyak saudara di sekitarnya yang tewas di tangan kedua wanita ini. Ia sudah murka. Sekarang ada begitu banyak mayat saudara di depannya, yang langsung merangsang sarafnya. Saudara-saudara, apakah kalian takut? Tidak, tidak. Wang Kai memelototi orang-orang di bawah tangga, menggertakkan gigi, dan karena cengkeramannya yang kuat, sendi-sendi telapak tangannya memutih. Kelangsungan hidup kuil perang adalah hari ini. Saudara-saudara, bergegaslah turun bersamaku dan bunuh mereka. Wang Kai meraung, dan ratusan orang tiba-tiba melompat turun dari tangga. Wang Kai menusukkan tombak di tangannya dan mengarahkannya langsung ke Doris. Bagus sekali, kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu, kata Doris dingin. Dinasti Qin. Di luar hutan, Ye Shikai memerintahkan para prajurit untuk berbaris. Dua lapisan prajurit terluar memegang perisai besar untuk menghadang prajurit di belakang mereka. Para pemberontak sering menembakkan panah tersembunyi. Jika formasi umum dibubarkan, itu sama saja dengan memberi mereka kesempatan. Ye Shikai juga turun dari kudanya, berdiri di barisan, dan berjalan maju. Wus, wus. Tiba-tiba, dua anak panah melesat dari hutan yang jauh dan dihadang oleh para prajurit yang memegang perisai di barisan depan. Mata semua orang tiba-tiba tertuju ke depan. Benar saja, lebih dari 100 meter di depan, ada 5 atau 6 orang yang memegang busur panjang. Setelah melepaskan anak panah, mereka segera mundur dan menghilang di hutan. Tuan, ada beberapa prajurit bandit yang mengganggu kita di depan. Saya akan memimpin orang untuk mengejar mereka. Mancang tampak bersemangat seperti melihat mangsa. Anda terlalu gegabah. Pihak lain tahu bahwa kita telah menemukan mereka, tetapi mereka masih menembakkan anak panah. Jelas mereka ingin memancing kita untuk membagi pasukan dan mengejar mereka. Ye Shikai menunjuk ke depan dan berkata, dataran tempat itu rendah. Ada banyak dataran tinggi di sekitarnya, dan ada hutan di belakangnya. Jika kita mengejarnya, itu akan menjadi jebakan yang fatal. Begitu, Yang Mulia sangat cerdas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mancang segera menyadari di mana jebakan itu berada. Jika dia tidak hati-hati, semuanya akan hancur. Kirimkan pasukan lapis baja berat dan pemanah untuk menduduki dataran tinggi di sepanjang perjalanan kita. Tentara juga dibutuhkan untuk melindungi sisi-sisi tim. Ye Shikai memerintahkan, seluruh pasukan harus mempertahankan formasi dan terus maju. Menurut laporan Suesan, sudah ada ribuan pemberontak di sini, jadi mereka pasti memiliki benteng dan kamp. Ye Shikai tidak berpikir bahwa ia dapat memusnahkan mereka semua, tetapi selama benteng-benteng ini dihancurkan, misi akan selesai 70%. Tanpa persediaan makanan dan senjata, mereka hanya bisa berkeliaran di pegunungan. Ya, bab 1454. Tuan, lihat ke sana. Mengikuti arah jari sersan, terdapat sebuah kamp di gunung tak jauh dari sana. Meskipun agak jauh, garis besarnya samar-samar terlihat, dan ada bendera pemberontak yang berkibar di atasnya. Semua orang mendengarkan perintah dan bergerak maju. Ye Shikai selalu membiarkan para prajurit menduduki dataran tinggi di kedua sisi pasukan pusat untuk mencegah serangan mendadak para pemberontak. Hanya dengan cara ini formasi pasukan tidak akan kacau dan barisan dapat berjalan dengan aman. Semua orang tidak berani bersantai. Ribuan orang memasuki pegunungan yang dalam dan hutan lebat, bagaikan ular panjang yang menerjang rerumputan tinggi. Sulit untuk mengumpulkan kepala dan ekor serta sulit untuk bermanuver. Jika barisan depan diserang, barisan belakang akan sulit ditolong, begitu pula sebaliknya. Jalan-jalan di pegunungan yang dalam dan hutan lebat terjal, dan formasi pasukan sulit untuk dibubarkan, bahkan lebih sulit lagi untuk dipertahankan. Mereka hanya dapat diatur dalam barisan panjang. Jika para pemberontak dapat memotong pasukan menjadi beberapa bagian di tengah, situasinya akan semakin buruk. Ye Shikai memperhatikan bahwa lokasi kamp tidak hanya tinggi, tetapi juga datar, cocok untuk garnisun pasukan. Jika mereka dapat mendudukinya, itu sama saja dengan mendapatkan pijakan, yang akan bermanfaat bagi tindakan selanjutnya.
Bahkan setelah para pemberontak dibasmi, kamp itu dapat terus berkembang dan menjadi titik garnisun permanen. Namun, tempat yang begitu bagus, bagaimana mungkin para pemberontak dengan mudah menyerahkannya kepada tentara Qin? Tidakkah mereka tahu pro dan kontranya? Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita mendudukinya? Tanya Mancang. Pasukan telah ditempatkan selama hampir 1 batang dupa, tidak mundur atau maju, tidak menyerang atau menyebar. Para prajurit di bawah juga mulai berdiskusi. Dengarkan perintahnya. Tentara pusat akan maju ke kamp, dan sayap kiri dan kanan akan memberikan perlindungan. Suesan, Anda secara pribadi akan memimpin tim untuk melakukan pengintaian 1 kilometer di depan tentara pusat. Yesike ragu-ragu berulang kali, tetapi memutuskan untuk menduduki kamp. Meskipun ia tidak mengerti mengapa para pemberontak ingin memberinya kamp, ia tidak bisa membiarkan para prajurit tidur di pegunungan. Sang komandan paling membenci keraguan-raguan dan keraguan. Sekarang ia harus merespons perubahan dengan teguh. Berbaris ke dasar kamp. Ya. Sepanjang jalan, Yesike samar-samar merasa ada seseorang yang mengawasi mereka diam-diam, seperti sekawanan serigala, mengawasi setiap gerakan mangsanya. Ketika mereka tiba di luar kamp, mereka terkejut mendapati bahwa kamp itu kosong. Mereka pikir seharusnya ada beberapa pemberontak yang ditempatkan di sini, tetapi ternyata kosong dan tak terduga. Tuan, mengapa mereka semua pergi? Tanya Mancang penasaran. Pemberontak itu jumlahnya sedikit, jadi mereka hanya berani menyerang kita. Jika mereka mempertahankan kamp, itu seperti memukul batu dengan telur. Malahan, aku berharap mereka bisa bertahan di sini. Sekalipun jumlah mereka 2 kali lipat, aku tidak takut. Sebaliknya, kita bisa menghabisi mereka di sini. Lalu kita bisa bertarung cepat dan kembali ke Puyang untuk makan malam. Yesike menatap kamp di depannya dan berkata dengan dingin. Begitu. Aku tidak menyangka para bandit ini punya begitu banyak tipu daya. Mereka benar-benar bajingan. Mancang tiba-tiba tersadar. Namun, mereka benar-benar menyerahkan kamp yang mereka bangun dengan susah payah, yang di luar dugaanku. Yesike mengganti topik pembicaraan dan memerintahkan, Suesan, pimpin tim untuk memasuki kamp untuk pengintaian. Baik, Tuan. Tim ini dibentuk oleh Yesike sendiri. Saat itu, mereka melewati Kabupaten Gong, yang diserang oleh pasukan pemberontak Longshan dalam perjalanan mereka ke Kabupaten Ji. Demi menerobos Longshan dan meredakan kekhawatiran Kabupaten Gong, ia secara pribadi membentuk tim yang agak mirip dengan tim operasi khusus untuk menyelinap ke kamp dan melakukan penghancuran. Setelah krisis Longshan terselesaikan, tim ini selalu dipimpin oleh Suesan, yang bertanggung jawab atas pengintaian, pembunuhan, dan penghancuran sebelum perang. Tentara pusat mematuhi perintah dan bertahan di tempat. Ya. Tak lama kemudian, Suesan memimpin pasukannya keluar dari kamp, tetapi kali ini, mereka tidak memanjat masuk dari dinding luar, melainkan langsung membuka pintu dari dalam dan keluar dengan angkuh. Tuan, kami telah menggeledah dengan saksama. Tidak ada seorang pun di kamp, tetapi banyak tempat tidur, spray, dan peralatan masak masih ada di sana. Sepertinya mereka pergi terburu-buru dan tidak sempat membawanya pergi. Suesan melaporkan. Tuan, mereka pasti takut dengan kekuatan kita, jadi mereka dievakuasi terlebih dahulu. Baiklah, semua pasukan masuk ke kamp. Yesike memberi perintah, dan sekelompok pasukan berjalan memasuki perkemahan dengan gagah berani. Tuan, baru saja saya dan saudara-saudara menemukan sumber air di perkemahan, itu adalah sungai. Suesan tiba-tiba berkata, yang mengejutkan Yesike. Sungai, benarkah? Benar. Berdasarkan aliran sungai, seharusnya mengalir dari puncak gunung, melewati perkemahan, dan mengalir menuruni gunung. Kurasa alasan para bandit membangun perkemahan di sini adalah karena mudah mendapatkan air. Suesan menganalisis. Tidak bagus, segera beritahu seluruh pasukan, air di perkemahan tidak boleh diminum. Wajah Yesike tiba-tiba berubah, dan ia langsung berteriak. Ini bukan sumber air, jadi para pemberontak pasti telah meracuni hulu sebelum pergi. Tuan, puluhan tentara telah mencapai sungai. Apa? Cepat, bawa aku ke sana. Yesike berteriak keras setelah mendengar ini, mengangkat cambuknya dan langsung bergegas keluar. Sungai. Cepat, semuanya, ayo minum air. Kita sudah sejauh ini dan hampir mati kehausan. Enak sekali rasanya. Para prajurit mengambil air dengan ceret dan menuangkannya langsung ke mulut mereka. Cepat, isi ceretnya setelah minum dan bawa kembali ke perkemahan. Semua prajurit,
dengarkan perintahku, segera tinggalkan air ini, dan jangan minum air ini. Yesike menunggang kuda menghampiri, tanpa mempedulikan identitasnya, dan berteriak seperti orang gila. Para prajurit yang sedang minum air di tepi sungai melihat Yesike datang, dan segera menuangkan beberapa teguk air lagi ke mulut mereka, lalu meletakkan ceretnya. Di saat yang sama, Mancang dan anak buahnya juga bergegas dan meminta para prajurit untuk menjaga sungai dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Dokter militer, cepat periksa apakah airnya beracun. Yesike berteriak cemas. Tiba-tiba, seorang prajurit yang minum air itu jatuh ke tanah, dan busa putih keluar dari mulutnya. Sialan, saudara-saudara, air ini beracun. Siapapun yang minum air ini, segera muntahkan dan ludahkan semua airnya. Ketika para prajurit melihat seseorang jatuh ke tanah karena keracunan dan mendengar apa yang dikatakan Yesike, mereka panik dan berusaha sekuat tenaga untuk memaksa muntah. Jika mereka tidak bisa muntah, seseorang akan mati. Cepat kirim saudara yang keracunan itu ke dokter militer untuk detoksifikasi, cepat. Yesike sangat menyesal. Ia tidak memikirkan hal ini sebelumnya, yang menyebabkan para prajurit minum air dengan gegabah dan keracunan. Ia bertanggung jawab atas hal ini. Tak lama kemudian, beberapa prajurit yang minum air tersebut memuntahkan air tersebut ke dalam perut mereka. Tentu saja, ini hanya dapat meredakan gejala keracunan. Mereka masih membutuhkan perawatan medis, tetapi setidaknya mereka telah menyelamatkan satu nyawa. Bab 1455. Cepat, bawa sersan yang diracun itu pergi. Mancang memerintahkan prajurit pribadinya, dan beberapa orang membawa sersan yang diracun itu pergi dengan tandu. Demi menyelamatkan nyawa mereka, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk membuat mereka muntah, dan akhirnya berhasil. Banyak air sungai yang dimuntahkan. Dokter militer, cepatlah. Jika ingin mendetoksifikasi, Anda harus mengetahui komponen utama racunnya. Namun, situasinya sekarang mendesak, dan tidak ada waktu untuk memeriksa komponennya dengan saksama. Jadi, dokter militer itu buru-buru memberikan penawar racun yang biasa kepada sersan itu. Meski efeknya tidak bagus, itu bisa menyelesaikan masalah yang mendesak itu. Malam. Laporkan kepada jenderal, dokter militer telah menghitung saudara-saudara yang diracuni. Sebanyak 87 saudara telah diracuni, dan 5 diantaranya telah diracuni. Dan meninggal. Suesan menyerahkan potongan bambu di tangannya. Ketika Yesike mendengar hasil ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tanpa diduga, saudara pertama yang meninggal sebenarnya diracuni. Aku tahu. Tiba-tiba, Suesan berlutut dengan satu kaki di tanah dan menggenggam tangannya. Kegagalanku melapor tepat waktu yang menyebabkan keracunan saudara-saudara ini. Itu salahku. Tolong hukum aku, Jenderal. Suesan berkata dengan tegas, yang sangat berbeda dari kehalusannya yang biasa. Yesike awalnya tertegun, lalu melambaikan tangannya. Sebagai komandan, aku gagal mengingatkan pasukan sebelumnya. Ini adalah tanggung jawabku. Sedangkan untukmu, yang seorang pengintai, kau harus lebih memperhatikan di masa depan dan membedakan poin-poin penting. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran berdarah untukmu dan aku. Sebagai komandan, Yesike secara alami bertanggung jawab atas hal ini. Namun, para pemberontak meracuni sungai, yang memang sangat berbahaya. Namun, ketika kedua pasukan saling berhadapan, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah aturan medan perang. Laporkan, Jenderal Sangguan datang keluar kam untuk meminta audiensi. Cepat, undang dia masuk. Yesike segera berdiri dari tempat duduknya. Pada saat yang sama, Sangguan Jian masuk. Sangguan, kenapa kau di sini? Kudengar sersan itu diracun dan khawatir akan ada masalah, jadi aku segera datang ke sini, jelas Sangguan Jian. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka orang-orang ini akan meninggalkan kam begitu saja. Yesike memukul dadanya dan mendesah, menyalahkan dirinya sendiri. Ini tidak bisa disalahkan padamu, Ye Tua. Kau sekarang panglima tertinggi. Kau harus menatap ke depan. Meskipun pasukan bandit telah menghadang beberapa saudara kita kali ini, aku baru saja melihat bahwa karena kejadian ini, saudara-saudara di luar sekarang membenci pasukan bandit dan moral mereka melonjak. Ini bagus untuk kita. Sangguan Jian membujuk, kita seharusnya tidak menyalahkan diri sendiri dan mendesah sekarang, tetapi hadapilah hal-hal yang ada di depan kita. Hal-hal yang ada di depan kita, gumam Yesike. Benar sekali, sekarang sungai itu sudah tercemar dan para prajurit sudah menutupnya. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya di dekat sini,
tetapi tidak ada sumber air lain. Jika kita ingin mencari sumber air baru, kita harus masuk lebih dalam ke pegunungan, tetapi 3.000 pasukan kita hanya punya cukup air minum untuk 3 hari setelah memasuki pegunungan. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Sang Guanjian mengemukakan masalah baru. Sejak zaman dahulu, logistik selalu menjadi urat nadi tentara. Dibandingkan dengan ransum militer, air minum sebenarnya lebih penting. Tanpa air, tentara mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan seminggu. Sang Guan, apa saranmu? Ye Shike tahu bahwa Sang Guanjian ingin dia ceria. Dia tidak boleh tertekan hanya karena beberapa prajurit meninggal karena keracunan. Dia masih harus memimpin 3.000 orang yang tersisa. Saya telah meminta Wan Qiyuan untuk memimpin 2.000 prajurit kavaleri keluar gunung untuk mengirimkan air dari desa terdekat. Kavaleri memiliki mobilitas yang baik dan kuda perang dapat membawa beban. Air yang mereka kirimkan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi ini hanya tindakan darurat. Kita masih perlu mencari air di pegunungan. Sang Guanjian menjelaskan secara rinci. Baiklah, Anda melakukan hal yang benar. Ye Shike mengangguk. Selain itu, meskipun sudah larut malam, saya masih mengirim pengintai untuk menyelidiki. Para pemberontak ini pandai dalam pertempuran malam hari. Kita perlu mengenal diri kita sendiri dan musuh. Keesokan paginya, Tuan Ye, saya telah mengirim orang untuk mengirim prajurit yang diracun itu kembali ke Puyang. Selain itu, saya telah mengirim formula penawar racun yang diberikan oleh dokter militer ke apotek daerah, meminta dokter untuk mempercepat persiapan penawar racun. Para bandit ini telah melihat efek dari tipu muslihat licik ini, dan mereka pasti akan menggunakannya untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Harus dikatakan bahwa Sang Guanjian menangani setiap detail, yang tidak dapat dibandingkan dengan Ye Shike. Di medan perang, dia pemberani dan banyak akal, tetapi di luar medan perang, dia masih membutuhkan bantuan jenderal seperti Sang Guanjian. Itu bagus. Jenderal, hanya beberapa benteng yang saya pimpin saudara-saudara saya jelajahi tadi malam. Para bandit ini sangat licik. Mereka telah membangun 7 atau 8 kamp dan benteng dalam beberapa bulan terakhir, dan semuanya sangat tersebar. Saya dan saudara-saudara saya berlari cukup lama sebelum kami mendapatkan informasinya. Sue San ingin menebus jasanya yang berjasa, jadi dia memimpin tim untuk begadang semalaman, berlari sejauh mungkin, dan menandai lokasi di peta. Seekor kelinci yang licik memiliki 3 liang. Saya sudah menduganya. Ye Shike memimpin tim ke pegunungan yang dalam dan hutan lebat. Para pemberontak membangun begitu banyak benteng untuk 2 tujuan. Salah satunya adalah untuk meninggalkan jalan keluar. Bahkan jika satu benteng dihancurkan, masih ada benteng kedua dan ketiga, yang akan menyeret pasukan Qin sedikit demi sedikit. Karena tidak ada air dan ransum, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Yang kedua adalah membubarkan pasukan tentara Qin, meninggalkan beberapa benteng kosong untuk tentara Qin, dan kemudian mengumpulkan semua pasukan untuk menyerang salah satu pasukan Qin. Strategi ini sangat cocok untuk seorang letnan daerah yang biasa-biasa saja, seperti Ma Yao. Tidak heran tentara Qin menderita kerugian besar dalam beberapa pengepungan dan penindasan dan kembali dengan tangan kosong. Modern, kuil Dewa Perang. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Teriak Kratos, tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia masih mengacungkan kedua pedangnya dan bergegas ke Wang Kai dan membantunya berdiri. Sebagai Dewa Perang, Wang Kai selalu suka berperang dan tak kenal takut, tetapi kekuatan bertarung dan kultivasi Doris bahkan lebih tinggi. Pertarungan antara kedua dewa itu menggemparkan dunia. Para anggota kuil perang bertarung dengan putus asa, tetapi menghadapi para master daftar gelap yang dihasut oleh Aphrodite, mereka masih bukan tandingan kedua tinju itu. Jangan khawatir, aku masih bisa bertarung sepanjang hari. Wang Kai mencibir, menopang tubuhnya dengan tombaknya, dan menatap tajam ke arah Doris di depannya. Ares, di dunia bawah ada rumor bahwa kau diberkati oleh Dewa Perang dan tak terkalahkan. Bahkan jika Hades menantangmu dalam duel, kau tidak akan kalah. Tapi menurutku, mereka melebih-lebihkanmu. Apa bedanya kau dengan Hades yang tidak berguna itu? Doris mencibir. Ia sendiri memiliki kekuatan internal yang dalam dan telah mengembangkan kekuatan Trisula sepenuhnya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Wang Kai mungkin tidak dapat mengalahkannya. Cek. Dengan kemampuanmu, kalau kau bertemu Ye Tua, kau bahkan tak akan punya kesempatan untuk memohon ampun. Wang Kai mencibir, yang langsung memancing amarah Doris. Ia orang yang sombong dan ambisius. Yang paling ingin ia lakukan sekarang adalah mengalahkan Ye Shike secara langsung,
lalu menghancurkan 3 istana dan menjadi raja seluruh dunia bawah tanah. Bersambung,